Selamat siang, saudara-saudari berada di studio. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat membantu kami untuk mendengar firman Tuhan pada siang hari ini. Saya berdoa untuk saudara-saudari seiman berada di studio. Memang mereka capek, tetapi mereka sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan. Saya minta Roh Kudus akan bekerja di dalam hati-hati mereka, maka mereka akan sangat menikmati firman Tuhan dan firman Tuhan itu akan menguatkan hati-hati mereka. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan mendengar judul tentang orang yang menyadari siapakah dia dalam Kristus. Dan ayat 2026, Balada Bible 10 Hosea pasal 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sekarang bulan apa? Ini sudah bulan Mei, sudah setengah. Dan minggu lalu kita belajar tentang mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Dan mendengar tentang perumpamaan tentang anak yang berbalik kepada Tuhan. Dan kami belajar sifatnya, sikap itu Bapa, dan bagaimana sikap itu anak bungsu berubah dalam situasi yang susah. Ini kata-kata yang terakhir dari Bapa, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ya telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ini mencerminkan siapakah kita yang dulu dan siapakah yang kita sekarang. Memang luar biasa. Itulah yang alasan mari kita akan berbalik kepada Tuhan dan kita menggali lebih dalam bagaimana anak bisa berbalik kepada Tuhan yang Bapa. Yang pertama, anak itu tahu benar seperti apa sosok ayahnya. Dan di tengah penderitaan dan kesalahan yang ia buat, anak itu ingat akan siapa? Ayahnya. Dia tidak memperhatikan dirinya sendiri dalam penderitaan itu, tetapi dia mengingat kembali Bapa. Ia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri, melainkan menaruh kepercayaan kepada sang ayah. Dengan segenap tenaga, ia melangkah pulang menuju ayahnya. Ini 4 hal yang kita belajar dari perumpamaan itu. Dan kita hari ini akan memperhatikan hubungan antara kehidupan dulu dan kehidupan baru kita. Ya. Dan mungkin kalian bisa berpikir begini, apa manfaatnya firman Alkitab yang seperti cerita zaman dulu itu untuk menyelesaikan masalah-masalahku saat ini? Saya mau tanya kepada teman-teman. Kalian mungkin bisa bertanya seperti ini, ya. Itu bukan salah. Tetapi kita kalau melihat lebih dalam pertanyaan ini, kita bisa melihat tingkat pertumbuhan iman teman-teman yang bertanya yang ini. Dan kalian mungkin bisa berpikir, mengapa kita setiap kali berkumpul dan mengadakan pertemuan suci? Mungkin lebih bagus mendengar yang sepertinya skill-skill bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi ini pertanyaan kita bisa melihat bahwa itu sudah terpengaruh dari pandangan duniawi. Bagaimana kita dididikan di sekolah? Apa yang kita perlu mengutamakan? Kita berhidup dididikan oleh sekolah. Lebih berfokus mengutamakan tujuan. Kalau kita memasang targetnya, kita seharusnya menyelesaikan target. Apa itu caranya tidak apa-apa. Tetapi kita seharusnya sampai ke tujuan kita. Dan kita mengorbankan apa? Mengorbankan hubungan. Ya.
tidak memperhatikan hubungan. Kadang-kadang kita meninggalkan anak-anak, kita meninggalkan istrinya, ya. Lebih berfokus tentang apa yang kita mau ingin. Disitulah kita lebih perhatikan apa? Uang. Karena sekarang dunia mengajar kita semua itu uang berkuasa. Dan benar, kalau kalian sudah ada uang, mungkin kalian bisa selesaikan banyak masalah-masalah. Dan mungkin mereka kalian lebih berbeda dengan apa yang kalian punya kepada teman-teman yang lain. Mungkin rumah kah atau mobil kah, ya. Dan kalian mungkin berpikir bahwa kalau saya tidak punya banyak uang, tidak ada masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Itu bohong, kebohongan, ya. Jadi kita dulu berhidup seperti itu. Tetapi sekarang firman Tuhan memberitahukan apa yang itu lebih penting, ya. Bukan kita hidup berorientasi pada tujuan, tetapi lebih berfokus mengutamakan hubungan. Itulah yang firman Tuhan mengajar kita. Jadi tadi, mengapa pertanyaan itu muncul? Karena banyak orang-orang Kristen, walaupun mereka sudah menjadi anak Tuhan, tetapi mereka tidak meninggalkan gaya hidup yang dulu. Mereka hidup sama seperti yang hamba dosa, walaupun mereka jati dirinya sudah berubah. Ya. Jadi mereka tidak perhatikan apa yang itu kerinduan Tuhan bagi kita terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan mengingatkan kembali Tuhan lebih memperhatikan hubungan dengan anak-anak Dia. Jadi firman Tuhan, kalau kita melihat tujuan, itu seluruh isi Alkitab menyatakan kepada kita tentang apa? Siapa Allah yang sebenarnya. Kalian bisa berpikir begini, kalau uang atau duit begitu yang penting, kemungkinan besar Allah bisa memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi orang kaya. Tapi kalau kita melihat Amsal pasal 23 ayat 4, Tuhan sepertinya mengingatkan kembali, jangan berusaha menjadi orang kaya. Jadi kita bisa berpikir bahwa begini, Yohanes pasal 5 ayat 39, ini kata-kata Yesus Kristus. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab suci itu memberi apa? Kesaksian tentang aku. Jadi firman Tuhan menceritakan tentang itu Yesus Kristus dan Tuhan. Siapakah Tuhan? Mengapa? Kalau kita tidak mengenal Tuhan, bagaimana kita hubungan antara kita dan Tuhan itu semakin lama berakrab? Tidak akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan memberi firman Tuhan kepada kita, maka kita bisa lebih mengenal dan lebih berkembang hubungan dengan Tuhan. Jadi Yohanes pasal 5 ayat 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi kita seharusnya pegang benang merah. Ya. Tadi pertanyaannya menyelesaikan masalah-masalah. Apa artinya? Dia memperhatikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, tetapi sekarang Tuhan ingin kita lebih memperhatikan siapakah Yesus Kristus dan juga jati diri kita yang dapat baru saat kita dilahirkan kembali. Jadi saya membawa contoh. Ini sepertinya penyakit
penderita, kalian bisa melihat gambaran. Ini aroneksia, tidak mempercayai apa yang terlihat nyata pada diri mereka. Jadi ada yang perempuan berdiri di depan cermin dan dia melihat, tetapi kalian bisa melihat gambaran yang di dalam cermin, apa yang sama seperti yang kelihatan dia? Tidak. Mengapa yang ini terjadi? Karena mereka melainkan mempercayai apa yang ada di dalam pikiran mereka sendiri. Jadi walaupun berdiri di depan cermin, tetapi mereka tidak percaya nyata-nyata pada dirinya mereka, tetapi mereka pikirannya percaya itu pikiran mereka sendiri. Jadi kelihatannya mereka itu bukan seperti yang gambaran yang di dalam cermin, tetapi mereka berpikir, oh itu bukan, saya itu harus tidak perlu makan lagi. Diet, diet, diet. Ya. Mengapa itu terjadi? Karena mereka mengandalkan pikiran mereka sendiri, tapi tidak melihat yang apa yang benar. Jadi Yakobus pasal 1 ayat 23 berbunyi begini. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi firman Tuhan mencerminkan apa yang benar kepada semua orang, khusus itu anak-anak Tuhan. Tetapi sekarang banyak orang Kristen, mereka hanya mengakui dengan mulut. Mereka mengabaikan semua yang firman Tuhan yang emas. Mengapa? Karena itu berbeda dengan pikiran mereka. Oleh sebab itu mereka tidak membuang pikiran mereka sendiri dan menaati firman Tuhan. Itu artinya begini. Jadi kita harus melihat, dan kalau ada yang sesuatu yang terjadi, kita seharusnya bertanya kepada dirinya sendiri. Apa yang terlihat belum tentu yang benar. Itu karena pikiran kita bisa saja salah. Kita seharusnya sebelum melaksanakan sesuatu, sebelum berbicara sesuatu, kita bisa berpikir begini. Apakah pikiran saya bisa salah? Ya, karena Efesus pasal 2 ayat 2 ini menjelaskan tentang dulu sebelum kita menjadi anak Tuhan, apa yang pikiran kita dan bagaimana prosedurnya sebelum kita melakukan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu apa? Mengikuti jalan dunia ini. Yang pertama, karena kamu mentaati pengusaha kerajaan angkasa. Yang kedua, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi apa yang firman Tuhan itu memberitahukan kepada kita? Yang pertama, semua yang pikiran kita itu jalan dunia ini. Dan kita mentaati apa? Pengusaha kerajaan angkasa. Jadi kita seharusnya mengakui bahwa pikiran-pikiran kita ya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu 2 Korintus pasal 4 ayat 18 Rasul Paulus memberitahukan ini, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatannya, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya mengakui bahwa, ya bersobat, sebelum saya dapat operasi 2 kali, saya sangat kuat. Kalau saya ada ide, saya bisa bertindak. Dan saya bisa dapat hasil. Istri saya selalu bilang, kamu itu pintar, kamu kuat, jadi kamu tidak berdoa kepada Tuhan.
Dan saya bilang kepada istri Ibu Christine, "Loh, mengapa? Karena semua sekarang berjalan dengan baik." Tetapi Ibu Christine selalu bilang kepada saya tidak merasa aman karena kamu percaya dirinya sendiri. Dan saya bilang, "Oh, tidak ada masalah." Dan sekarang saya lemah, tidak ada tenaga. Dan disitulah saya sadar, ya, dan firman Tuhan mengingatkan kembali, ya, kita tidak percaya apa yang kita lihat, ya. Karena Efesus pasal 2 ayat 2 bilang, apa dulu kita mengikuti jalan duniawi. Walaupun jati diri kita sudah berubah, tetapi pikiran kita, gaya hidupnya masih sama. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih berusaha, ya, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak Tuhan. Jadi jangan lupa, karena kelihatan itu adalah sementara, tapi tak kelihatan adalah kekal. Jadi kita seharusnya berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kudus bisa membantu kita untuk menyadari apa yang Tuhan ingin, ya, di dalam semua situasinya. Kalau kita tidak mengambil waktu berdoa kepada Tuhan, saya secara pribadi sungguh-sungguh tidak akan menyadari apa artinya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kapan kehidupan anak bungsu berjalan dengan salah? Minggu lalu kita sudah dengar. Apa yang dia minta? Dia minta harta miliknya. Ya. Karena dia berpikir bahwa kalau dia ada harta miliknya, harta yang kekayaan, tidak akan masalah. Dia akan menikmati. Jadi kalian bisa melihat gambar ini. Apakah itu anak bungsu senang? Senang. Banyak orang-orang Kristen berusaha menjadi sama seperti orang begini. Tapi tujuan hidup kita bukan begini. Dan Hosea pasal 4 ayat 7, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadanya. Ini terjadi atau tidak terjadi di dunia ini? Sungguh-sungguh terjadi. Dan kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Jadi dalam perumpamaan, kita bisa melihat saat dia dapat banyak harta miliknya, bagaimana hidup, apa yang itu terjadi di dalam kehidupan anak bungsu dengan harta miliknya. Dia menjadi sombong, bermegah, dan dia menjual dan pergi, dan harta miliknya dengan dia berfoya-foya. Ya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah itu bencana kelaparan di dalam negeri itu. Di dalam kesusahan. Apa yang itu mengubah pikiran dia? Jadi, untuk berbalik kepada Bapa. Lukas pasal 15 ayat 17 berbunyi begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Jadi keadaannya itu apa? Dia salah. Itu penting. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan, tidak benar. Jadi saat dia sadar keadaan dia salah, dia mengingat apa? Dia mengingat apa? Ya. Ini prosedur yang penting. Ya. Dan itu kenyataan keadaan di rumah Bapak itu semua berlimpah-limpah makanannya. Tapi sekarang keadaan dia mati karena kelaparan. Memang kita bisa melihat anaknya ini sangat bergumul, tetapi apa yang mengubah pikiran dia untuk berbalik kepada Tuhan karena dia mengingat siapakah itu Tuhan, siapa itu Bapa. Saat dia mengakui dia membuat sesuatu yang salah, apa yang dia memutuskan? Anak bungsu, dia sadar bahwa dia salah.
Sepertinya tadi kita sudah melihat itu gambar ini. Banyak orang berpikir pikiran mereka benar, tetapi tidak. Mengapa? Karena kita dulu hidup sebagai anak yang berjalan, itu pikiran duniawi. Jadi kita bisa melihat Tuhan yang aku kenal itu benar. Semoga orang Kristen berpikir mereka sudah tahu siapakah Tuhan. Tetapi saya mau bertanya, apakah yang kalian sudah tahu siapakah Tuhan itu apakah diceritakan oleh Alkitab? Apakah itu Alkitabiah? Apakah kalian sungguh-sungguh mencari? Apakah yang saya tahu tentang Tuhan itu apakah Alkitabiah atau tidak? Kalau kalian bisa berpikir bahwa Tuhan yang aku kenal itu benar, dan yang berikut permulaannya adalah mengakui bahwa pikiranku bisa saja salah, rendah hati. Dan yang berikutnya itu apa? Oh, kalau saya bisa salah, bagaimana kira-kira pemikiran Tuhan? Itu sepertinya motivasi berubah. Sangat merindu mendengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau memberitahukan dalam situasi ini? Saya selalu mengalami saat saya mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu membantu. Karena tujuan itu rencana Tuhan. Bukan membuat saya yang kaya di dunia, tetapi Tuhan ingin saya hidup di dunia sebagai anak Dia, bertumbuh sama seperti Yesus Kristus. Jadi, Yesaya pasal 55 ayat 8 berbunyi begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalian bisa membandingkan Efesus pasal 2 ayat 2, bagaimana dulu kita hidup, dan sekarang Yesaya memberitahukan, Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu. Beda. Oleh sebab itu kita seharusnya mengakui bahwa kita bisa salah. Dan bagaimana jati diri kita berubah saat kita dilahirkan kembali. Dulu kita hamba dosa, menunggu hukuman mati yang selama-lamanya. Betul? Dan oleh sebab itu, pengorbanan Yesus Kristus, kita sudah membayar semua hutang dosa, dan jati diri kita sudah menjadi anak Tuhan. Kemarin saya sudah bilang, kabar baik, ya, Injil, kapan mereka menggunakan istilah ini? Saat anak kaisar itu lahir, kuno lahir, mereka membuat itu menggunakan istilah itu kabar baik. Mengumumkan kabar baik kepada seluruh kekaisaran Romawi. Jadi kita sudah menjadi anak Tuhan. Apakah kalian masih hidup dengan gaya hidup yang dulu? Apa artinya? Walaupun dia sudah menjadi orang percaya, dilahirkan kembali, anak Tuhan, kalau gaya hidup dia tidak berubah, tidak bertumbuh, apa artinya dengan gambar dia sudah hamba Tuhan, gaya hidup dia sebagai hamba dosa, walaupun dia jati dirinya berubah, tetapi dia hidup sebagai hamba dosa. Kalian bisa bertanya dirinya sendiri, apakah sekarang saya berhidup di dunia sebagai anak Tuhan? Atau masih sepertinya kayak hidup sebagai hamba, mengandalkan, dikendali oleh gaya hidup yang dulu. Jadi tadi kita sudah melihat apa yang itu terjadi di dalam kehidupan anak bungsu atau miliknya. Dia berpikir, oh dia bisa salah. Ya, dia menyadari keadaan, oh ya saya salah. Dan dia mengingat, dan bagaimana kira-kira pemikiran Tuhan. Itu prosedurnya langkah demi langkah. Jadi kita Roma pasal 12 ayat 2 berbunyi begini.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita tidak berusaha mengandaikan firman Tuhan, ya, bukan berusaha membuat sesuatu yang baik. Kita tidak mampu berbuat baik dengan sendiri kemampuan kita. Kita seharusnya serahkan segalanya kepada Tuhan. Ya, jadi serupa dengan duniawi. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Inilah yang kerinduan Tuhan bagi kita. Ya. Jadi dulu kita sudah melihat Efesus pasal 2 ayat 2, kita semua mengikuti jalan duniawi, mentaati pengusaha yang dunia ini. Tetapi saat kita dilahirkan kembali, Tuhan sudah memberi hak istimewa kepada kita saat kita berdoa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberitahukan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Itulah yang hubungan perbedaan antara kehidupan dulu dan kehidupan baru. Membedakan manakah kehendak Allah. Jadi kita melihat yang pertama, apa yang baik. Yang kedua, berkenan kepada Allah yang sempurna. Ya. Jadi kalau kita selalu mengakui bahwa Tuhan, saya tidak tahu bagaimana pikiran Tuhan dalam situasi ini. Ya. Tuhan pasti akan membimbing, memberitahukan apa yang baik dan berkenan kepada Allah yang sempurna. Inilah yang kerinduan Tuhan bagi kita yang dilahirkan kembali sebagai anaknya. Betul? Jadi 2 Petrus pasal 1 ayat 4 berbunyi begini. Kamu dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam apa? Kodrat ilahi. Divine nature. Tuhan ingin kita hidup di dunia sama seperti Yesus Kristus. Matius pasal 6, Tuhan berjanji kepada kita, Dia akan mencukupi segala sesuatu yang kita punya sehari-hari. Ya. Carilah yang kerajaan surga dan kebenaran. Yang sisanya siapakah yang akan mencukupi Tuhan? Jadi kita tidak perlu minta uang karena Dia sudah berjanji. Tapi kita perlu minta kepada Tuhan yang hikmat dan pimpinan Roh Kudus. Karena kita seharusnya hidup sebagai divine nature. Sama seperti Tuhan, inilah yang sikap dan sifat yang Allah punya. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dia. Saya mau tanya kepada saudara-saudari seiman. Hari ini kita belajar hubungan antara kehidupan dulu dan kehidupan baru. Apakah kalian masih mau berhidup seperti hamba? Ya, kalau kalian sudah mendengar firman Tuhan, tetapi kalian tidak meninggalkan yang kayak hidup kehidupan yang dulu, walaupun kalian sudah menjadi jati dirinya, nah Tuhan, tetapi kalian hidup sepertinya gambaran ini, hamba dosa. Saya tidak mau berhidup seperti hamba. Apakah kalian mau hidup seperti anak Tuhan? Ya, saya mau. Saya mau seperti anak itu. Ya, bukan mencari kemuliaan duniawi, karena Tuhan sudah memberikan semua kemuliaan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi dia
tadi pertanyaannya, manfaat firman Alkitab yang seperti cerita zaman dulu itu untuk mengingatkan jati diri kita dalam Yesus Kristus. Ya, setiap kita mengadakan perjamuan suci, setiap berkumpul belajar firman Tuhan, itu mengingatkan kita siapakah kita dalam Kristus Yesus. Dan semua janji-janji itu menguatkan hati kita. Jadi kita tidak mencari yang sia-sia, hanya sementara, tetapi kita mencari yang harta benda akan itu selama-lamanya kekal. Dan itu membantu kita bertumbuh sama seperti Yesus Kristus. Jadi inilah yang firman Tuhan dan kita akan ambil waktu sharing. Terima kasih. Inilah firman Tuhan pada siang hari ini.